Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edwin Lau menyambut Anda semua, tentunya harapan kita adalah Anda dalam keadaan yang sehat. Dan kalau misalnya Anda saat ini sedang sakit, belum ada solusinya, tenang. Kami sudah siapkan banyak sekali solusi kesehatan untuk Anda semua. Nah, kita akan mulai dengan tahukah Anda pemirsa, ini patut kita perhatikan. Yang pertama adalah manfaat alga merah untuk anti peradangan. Nanti kita jelaskan. Yang kedua adalah zinc untuk regulasi neurotransmitter. Apa itu? Agak sulit, tapi ternyata ini penting banget untuk kesehatan kita. Nanti akan dijelaskan oleh para praktisi kesehatan. Saya kenalkan dulu, di sini ada Mas Boy Abidin dan juga Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Bin. Yes. Nah, Mas Nurman dan Mas Boy, bagaimana kalau misalnya saya bilang narasumber kita kali ini yang kita mau perbincangkan adalah seseorang yang pernah menembus rekor gula darah tertinggi di Go Healthy. Yes, saya ingat tuh. 800 angkanya luar Saya biasa. sampai shock diceritain sama Mas Boy. Belum terkalahkan sampai saat ini. Deg-degan saya waktu syutingnya. Iya. Namanya Bapak Anton pemirsa, gula darahnya 800, bayangkan. Dan patut kita lihat bagaimana kehidupannya setelah menggunakan teknologi laser. Tentunya kondisinya jauh lebih baik. Tapi bagaimana saat ini? Mari sama-sama kita lihat ini kisah kehidupan dari Bapak Anton. Sadar punya diabetes sejak usia 20-an tahun, Anton mengaku lalai karena tidak mengendalikan kadar gula darah dengan benar. Pasalnya, saat itu ia merasa masih muda, sehingga yakin tidak akan mengalami masalah serius pada tubuhnya. Namun, takdir berkata lain. Yang pertama tahun 2019, ya, yang kedua 2022. Dengan gula darah berapa saat itu? 800. 800? Iya. Gula darah sesaat saat itu? Tensinya? 200. Kedua ini saya tidak rutin mengkonsumsi obatnya gitu. Dan saya masih juga sering begadang, masih suka merokok, minum minuman kemasan gitu. Oke. Iya, dan saya makan tuh berlebihan Bu. Dampaknya apa yang Bapak rasakan setelah Bapak terserang stroke yang pertama dan juga yang kedua? Ekonomi keluarga tuh susah sekali Bu. Kelemahan Pak? Saya bagian kiri ini Bu, tangan kaki semua lemah. Pelan, baik. Oh, Ya, jadi masih terima ada kasih. keterbatasan ya, Oh, sedikit ya Pak ya. Baik. Kalau Betul. tangannya boleh minta digerakin Pak? Paling tinggi, paling tinggi sini. Meski begitu, tak ada kata terlambat untuk ingin hidup sehat. Anton mulai memperbaiki pola hidupnya. Ia tidak ingin mengalami serangan stroke lagi. Dan untuk membantu pemulihan stroke serta diabetesnya, Anton juga rutin menggunakan teknologi laser. Tekanan darah sistoliknya mencapai 200-an, betul ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Namun setelah pakai teknologi laser berubah ya Pak ya? Iya. Sekarang berapa Pak? Terakhir 130-an. Juga mengalami diabetes, Iya. ya 800. Iya. Tapi setelah menggunakan teknologi laser berubah ya? Iya. Pergerakan di bagian tubuh menjadi lebih baik atau enggak? Iya. Menjadi lebih baik. Iya. Mbak, kalau boleh saya tes, Bapak boleh berdiri mungkin? Oke. Kalau dulu Pak, apakah terganggu jalan kayak begini? Iya. Nah. Dulu lebih parah Pak. Oh, dulu lebih parah? Iya. Iya, jadi sekarang ini saya tidur lebih pulas, badan lebih segar dan juga berat badan naik. Berarti sudah lebih segar, kelihatan Alhamdulillah, juga lebih happy. Ya, itu dia pemirsa. Kalau Anda masih ingat, saya pernah wawancara Bapak Anton dan tentunya saat ini kita ingin mengulas kembali kehidupannya setelah menggunakan teknologi laser. Dan Anda lihat dari 800 gula darahnya, tentu saja diabetes ini adalah ibu dari stroke yang kemudian menjadi anaknya atau komplikasinya. Dan ini sangat melumpuhkan kondisi Bapak Anton. Tadi kalau Anda lihat di videonya, seakan-akan ada orang berbeda di rumah sakit dengan yang di studio. Betul. Ini kita bisa lihat, kita pelajari bahwa waktu kita sakit, terutama gula darah 800, pasti ada perubahan dalam bentuk tubuh. Kalau kita lihat dari video yang pertama ya itu kan belum menggunakan teknologi laser, itu gerakannya masih terbatas Iya, ya. kita lihat Kemudian banget. lagi kita lihat kulitnya juga masih kusam karena pada saat itu memang belum menggunakan teknologi laser. Ini sangat berbeda ya Mas Boy ya dengan video yang kedua tuh Mas Iya. Edwin. Sudah segar, sudah gemukan malah. Betul, Iya, ya. malah gula darahnya, tensinya saya tanyain, semuanya sudah normal pemirsa. Dan teknologi laser bisa membantu di situ. Dan tidak hanya itu, kondisi ekonominya juga terbantu. Ya, ini menarik mengenai kondisi ekonomi. Jadi orang-orang yang
sakit kemudian mengalami komplikasi, ya kalau seperti yang dialami oleh Pak Anton tadi, dia mengalami komplikasi di mana jadi stroke, jadi kelumpuhan, sehingga dia tidak bisa menghasilkan atau mata pencahariannya kemudian akan terganggu. Tadi kalau kita lihat bagaimana semangatnya Pak Anton, bagaimana dia bisa kembali produktif begitu ya, artinya jalannya sudah mulai lebih baik, sudah lebih bisa berkomunikasi dengan lebih baik, dan harapannya dia bisa kembali menjalani kehidupan dan lebih produktif lagi. Beliau cerita kepada saya, di sana kita bisa lihat bahwa ternyata gula darahnya dari 800. Wow. Tahu nggak jadi berapa? Hilangin nolnya 1, jadi 84 pemirsa. Wow. 84. Itu perlu usaha yang tentunya tidak mudah. Tapi nggak cuma itu. Trigliseridanya jadi 113, kolesterolnya dari 147, tensinya terkendali pemirsa di angka 130-an, dan gerakannya tadi sudah bagus ya? Iya, udah bagus. Bagi seorang Beda penderita kelihatannya. stroke. Dan ada satu pelajaran yang mungkin harus diingat sama pemirsa di rumah, bahwa yang namanya seseorang yang sudah pernah terkena serangan stroke ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi serangan stroke berulang kedua kalinya. Ya, kita belajar dari Pak Anton sendiri. Serangan stroke pertama ini beliau terkena yang namanya serangan stroke pecah pembuluh darah. Tapi karena tidak terkendali yang namanya faktor resikonya, tekanan darahnya masih tinggi, bahkan kolesterolnya masih tinggi, maka akhirnya terjadilah serangan stroke kedua, yaitu serangan stroke yang sumbatan. Nah, dari sinilah maka kita harus belajar bahwa kalau misalkan yang namanya faktor resikonya belum terkendali, harus kita kendalikan mulai dari sekarang juga ya. Tensinya kita kendalikan, kolesterolnya kita kendalikan dengan kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat, makan yang baik, kemudian olahraga yang baik, istirahat yang cukup, stres yang kita kelola dengan baik. Kita tambahkan teknologi laser seperti yang digunakan oleh Pak Anton. Dengan begitu teknologi laser inilah yang nanti akan membantu untuk mengembalikan kualitas darah dan pembuluh darah kita, sehingga kita tercegah dari yang namanya serangan stroke, terutama stroke berulang. Tadi saya tergelitik dengan pengakuan dari Pak Anton di sana, ya, dia masih merokok, dia masih makan manis, masih belum menjaga itunya. Itu adalah suatu hal yang menyebabkan dia kadar gulanya kemudian menjadi tinggi, ya. Dan itu harus betul-betul disadari pemirsa. Jadi pemirsa coba introspeksi, coba flashback bagaimana pola makan Anda, bagaimana pola olahraga Anda, bagaimana berat badan Anda, bagaimana faktor stres Anda. Ini semua harus dikendalikan dengan baik, kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Kita lihat perubahan yang signifikan pada Pak Anton, ya, dengan kadar gula, kadar kolesterol, kadar semuanya akan membaik dengan bantuan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini akan memperbaiki kualitas darah, kualitas pembuluh darah, tentunya juga harus diikuti dengan menerapkan pola hidup sehat dan juga mengikuti saran-saran dari dokter. Jadi pemirsa, kalau misalnya Anda mau happy ending, teknologi laser bisa jadi salah satu solusi yang Anda terapkan hari ini. Nah, teknologi yang digunakan oleh Bapak Anton adalah dokter laser. Alat kesehatan dengan 10 titik sinar terapi, 6 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru, yang dapat meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah kita. Nah, cara pakainya gampang banget pemirsa. Di pergelangan tangan sebelah kiri, sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan titik akupuntur. Nah, mulai dari LU7, 89, PC6, PC7, HT4 sampai HT7, nah, sinar lasernya akan menstimulasi organ jantung dan paru-paru kita agar bekerja lebih optimal. Ayo pemirsa, kita gunakan dokter laser sekarang juga, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Karena yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah ini akan menentukan kualitas hidup kita. Tapi pemirsa di rumah, yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah kita sudah dijaga dengan teknologi laser. Kita tetap butuh yang namanya asupan gizi untuk menutrisi sel-sel di dalam tubuh kita. Salah satu yang perlu kita konsumsi adalah antioksidan. Ingat bahwa yang namanya serangan stroke ini akibat terjadinya penuaan pada pembuluh darah kita. Untuk mencegah terjadinya penuaan pada pembuluh darah kita, kita perlu antioksidan yang kuat. Salah satunya adalah kita dapatkan dari ganggang merah. Oke pemirsa, jadi yang pertama, tahukah Anda berkaitan dengan itu manfaat alga merah untuk anti peradangan? Silahkan dijelaskan Mas. Ya, jadi kalau yang namanya peradangan ini bukan cuma tentang pembengkakan atau yang namanya inflamasi di tubuh kita. Tapi yang perlu diingat bagi pemirsa di rumah juga bahwa yang namanya peradangan ini bisa terjadi di sekujur tubuh kita. Bahkan bisa peradangan ini terjadi pada pembuluh darah kita. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya kekakuan pembuluh darah. Salah satu cara kita untuk mencegah terjadinya peradangan ini dan mengurangi proses peradangan itu adalah dengan kita mengkonsumsi zat yang terkandung di dalam ganggang merah tersebut, yaitu kita sebutnya sebagai astaxanthin. Zat inilah yang nantinya akan mengurangi proses peradangan dan pastinya akan mencegah terjadinya proses pembekuan darah kita dan juga mencegah terjadinya kekakuan pembuluh darah kita.
astaxanthin ini sendiri ini 6.000 kali lebih kuat daripada vitamin C. Jadi merupakan senyawa antioksidan yang kuat yang perlu kita tambahkan dalam menu makan sehat kita. Tiap hari kita harus betul-betul memenuhi kebutuhan gizi kita. Jadi kandungan gizinya harus lengkap, mineralnya harus lengkap, vitaminnya juga harus lengkap. Supaya apa? Supaya tadi kalau ada paparan radikal bebas dalam tubuh kita, ada terjadi stres oksidatif, tubuh kita bisa melawan radikal bebas tadi sehingga bisa mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut pada sel-sel di tubuh kita. Jadi untuk Anda yang pola hidupnya, pola makannya belum sehat, apalagi lingkungannya juga tidak sehat, ini Anda harus perlu suplementasi untuk menangkal radikal bebas yang ada dalam tubuh kita. Jadi semua yang sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan ini semuanya ada. Antioksidan itu ada dalam satu produk namanya Evolife AS10 yang sudah diekstrak dalam bentuk suplementasi mengandung 10 bahan antioksidan, mineral, dan vitamin yang lengkap. Nah, buat pemirsa yang sudah menggunakan Dr. Laser, mari lengkapi dengan asupan antioksidan, vitamin dan mineral dengan Evolife AS10. Jadi pemirsa di rumah ya yang sudah menggunakan teknologi laser, ayo kita lengkapi pola hidup sehat kita dengan kita menambahkan gizi yang cukup dan seimbang pada tubuh kita dengan kita mengkonsumsi suplemen yang mengandung 10 antioksidan yang lengkap. Karena ingat bahwa yang namanya antioksidan ini dia cara kerjanya adalah 1 lawan 1 untuk menangkal efek buruk dari radikal bebas yang banyak jumlahnya. Kita butuh juga banyak jumlah dari yang namanya antioksidan. Untuk itulah kita harus penuhi dengan suplementasi yang lengkap yang terdapat di dalamnya antioksidan, vitamin, dan mineral. Sekarang juga Pemirsa, mari pemirsa kita lakukan pilar hidup sehat dan juga gunakan Dr. Laser. Alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Nah, manfaat penggunaan Dr. Laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan mencegah komplikasi yang terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan Dr. Laser di garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Nah, kesehatan tubuh dari dalam juga perlu kita tingkatkan dengan konsumsi 2 tablet Evolife AS10 per harinya. Nah, itu sudah memenuhi kebutuhan harian akan antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Nah, Dr. Laser dan Evolife AS10 menjadi kombinasi yang tepat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Segera dapatkan paket Dr. Laser atau Equilaser dan juga suplemen Evolife AS10 dengan cara hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center dari Gogomol akan bantu Anda menjelaskan secara detail dan cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya, kita tangkal radikal bebas dan tingkatkan kesehatan kita dengan Dr. Laser dan Evolife AS10 sekarang juga. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, bagaimana pendapat Anda terhadap narasumber kita, Bapak Anton? Sudah memakai teknologi laser, tapi menurut saya ini memang agak terlambat. Sudah 800 gula darahnya, sudah keburu tinggi sekali. Nah ini pemirsa ya, belajar. Jangan sampai gula darah sampai 800 baru pakai teknologi laser. Jangan di situ baru kita bertobat. Ada kalanya kita penyakitnya masih kecil-kecil, masih ringan-ringan, kita bertobat saat itu juga. Kita ubah, mulai dari apa? Pola makan. Terutama gula darah, ini erat kaitannya dengan apa yang kita makan. Betul. Dan tentunya bagaimana kita keluarkan energi. Kita makan mungkin sedikit, tapi malas-malesan Mas Nurman. Sama aja ya. Tapi Mas Edwin ya, kadang-kadang ya pemirsa di rumah kalau misalkan kita berbicara tentang diabetes, yang diingat itu cuma gula darah aja yang tinggi. Enggak sebenarnya pemirsa. Yang namanya penyakit diabetes itu adalah penyakit metabolik. Artinya selain gula darah maka akan ada ikutan-ikutan lainnya. Mulai dari tensinya menjadi mulai tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi, kemudian lagi asam uratnya juga mulai tinggi. Karena sel tubuhnya sudah mulai capek untuk yang namanya memetabolisme seluruh nutrisi yang ada di dalam tubuhnya. Yang lebih ditakutkan lagi ada komplikasi dari diabetes itu sendiri ya. Ini bisa terjadi kerusakan pada semua organ tubuh kita. Mata bisa terjadi kebutaan ya, kemudian bisa terjadi kerusakan pada dinding darah di otak, bisa terjadi stroke, kemudian jadi masalah pembuluh darah di jantung, bisa kemudian terjadi masalah gangguan imunitas, mudah saya lukanya susah sembuh.
sembuh, kemudian Amputasi. harus dilakukan tindakan amputasi. Banyak hal yang kemudian terdampak atau merupakan komplikasi dari hanya 1 poin gula saja. Belum kita bicara kolesterol, yang lainnya. Betul. Dan ingat juga pemirsa di rumah ya, ini berdasarkan data dari Kemenkes. Ternyata seluruh penduduk Indonesia ini memiliki gen diabetes. Kalau tidak kita tangani dari sekarang, tidak kita jaga pola hidup kita dari sekarang, maka kita bisa suatu saat terkena yang namanya diabetes. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, sekali lagi pemirsa, dari gula darah 800, Ya, ini pada kasus Pak Anton ya. Ya, khusus Bapak Anton menjadi 84. Ini mungkin berbeda untuk setiap orang. Dan untuk kasus Bapak Anton bisa terjadi seperti ini dengan proses yang cukup lama. Nah, trigliseridnya menjadi 113, kolesterolnya 147, dan tensinya menjadi normal juga. Nah, kita bisa lihat kondisi ekonominya pelan-pelan juga sudah mulai membaik. Ya. Dan tentunya harga diri sebagai seorang pria. Jadi kalau kita berbicara tentang yang namanya pola hidup sehat ini kan ada 4 pilarnya. Ya, mulai dari makan, kemudian istirahat yang cukup, kemudian pola pengaturan stresnya sendiri, dan olahraga yang baik. Ya, kemudian kita tambahkan teknologi laser nih. Teknologi laser yang digunakan sama Pak Anton ini yang bisa digunakan di pergelangan tangan kita dan akan menyinari pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah kita ini nanti akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat nitric oxide inilah yang nanti akan bertanggung jawab untuk mengembalikan yang namanya elastisitas dari pembuluh darah kita. Jadi teknologi laser itu ada 3 warna. Ada sinar laser berwarna merah, ada sinar biru, dan sinar kuning. Sinar laser merah untuk menghancurkan yang namanya gumpalan-gumpalan darah atau kita sebutnya sebagai trombus. Kemudian sinar birunya akan mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita. Dan sinar kuningnya ini tidak kalah penting. Ini akan mengembalikan yang namanya hormon melatonin dan juga hormon serotonin atau endorfin di tubuh kita. Sehingga tidur kita lebih berkualitas, regenerasi sel kita lebih baik lagi, dan yang pastinya mencegah terjadinya serangan stroke berulang pada orang yang sudah terserang stroke. Dan ini penting ya Mas Boy ya? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita bicara masalah kualitas darah, tadi saya soroti mengenai kasus Pak Anton ya. Pak Anton ini kadar gula darah yang sangat tinggi 800. Kemudian dengan bantuan teknologi laser bisa kembali ke angka 84. Tentunya ini upaya yang dilakukan memang banyak yang dilakukan Pak Anton. Dari mulai pola makannya, kemudian juga dengan obat-obatan yang diberikan dokter, dan kemudian dilengkapi dengan teknologi laser. Gula darah ini akan dimetabolisme oleh mitokondria dirubah menjadi energi. Ya, dengan begitu kadar gula darahnya bisa terkendali dan kemudian energinya bisa meningkat. Mungkin pemirsa tahu bahwa orang dengan kadar gula darah yang tinggi bukan berarti energi dia menjadi lebih segar, tapi bahkan dia malah lemas, cepat capek, cepat lapar ya, karena tidak bisa digunakan oleh tubuh dengan baik. Nah, teknologi laser ini akan bisa memanfaatkan kadar gula darah yang ada dalam sirkulasi darah tersebut untuk dirubah menjadi energi. Dengan begitu maka kadar gula darahnya akan bisa terkendali. Tidak hanya gula darah saja, juga kolesterol ini juga akan dirubah atau digunakan oleh mitokondria tadi dengan optimalisasi bantuan teknologi laser sehingga dia bisa dirubah menjadi energi. Kurang lebih seperti ini ya pemirsa di rumah ya, kalau kita ibaratkan tubuh kita ini seperti pohon ya. Jadi pohon ini dia butuh yang namanya sinar matahari untuk proses fotosintesis dan juga butuh yang namanya pupuk untuk menutrisi yang namanya sel-sel dari pohon itu sendiri. Sama, tubuh kita juga membutuhkan yang namanya teknologi laser untuk mengembalikan kualitas darah dan pembuluh darah sehingga metabolisme tubuh kita menjadi lancar kembali, dan kita juga butuh yang namanya gizi yang baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi sel-sel tubuh kita. Jadi dari luar kita pakai teknologi laser, dari dalam kita penuhi kebutuhan gizi kita dengan seimbang dan yang pastinya dengan teknologi yang baik juga. Berbicara tentang gizi, tentunya janji saya tadi. Tahukah Anda yang kedua mengenai zinc? Zinc ini terkenal di dunia permineralan. Nah, zinc ini ternyata bagus untuk regulasi neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Silakan dijelaskan. Ya, jadi neurotransmitter itu adalah sambungan dari satu saraf ke saraf. Nah, penyambungan ini supaya bisa informasinya nyampe atau nyambung, maka dia perlu neurotransmitter. Nah, kalau neurotransmitternya tidak bagus atau tidak optimal, maka tadi sambungannya akan menjadi lambat. Itu akan membuat kita jadi lemot. Betul. Ya, jadi apalagi pada orang diabetes ya, Mas Boy. Diabetes. Jadi dia begitu dapat informasi atau dia berpikirnya menjadi lambat, daya konsentrasinya menurun, daya pikirnya akan menurun. Apalagi orang-orang dengan tadi di mana dia punya masalah dengan kolesterol, dia masalah dengan kadar gula darah yang tinggi. Nah, ini perlu disuplementasi dengan zinc supaya tadi neurotransmitternya atau sambungan antar saraf itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi harapannya tadi daya pikirnya, daya ingatnya, konsentrasinya bisa terjaga dengan baik. Jadi ini zinc ini bisa didapat dari sumber-sumber makanan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini kita bisa dapatkan dari ikan daging merah, keju, kemudian salmon ya, Cukup beragam sebenarnya, cukup beragam. Tapi kan permasalahannya adalah ketika kita mau mengkonsumsi daging merah. Karena
Karena kan untuk Berapa orang banyak yang jumlahnya? berapa banyak jumlahnya, Betul, belum kolesterolnya lagi. tambah tinggi. Kolesterolnya makin tinggi. Lebih lagi kan kita lihat di sana juga ada gambar yang namanya udang ya, atau makanan-makanan laut. Ini kan bukan cuma zinc di dalamnya. Nah, untuk mendapatkan efek baik daripada zinc itu sendiri, terutama pada orang-orang yang sudah terserang stroke, karena orang stroke ini kan punya permasalahan pada pencernaannya, belum lagi mengunyahnya, belum lagi menelannya, agak susah. Untuk memenuhi kebutuhan zinc kita perlu yang namanya suplementasi. Suplementasi bagus, saya perlukan. Saya tidak bisa kombinasi semua nutrisi secara penuh makanan alami, tidak bisa. Tapi bagaimana caranya kita bisa memilih yang terbaik untuk kita? Tentunya kita mau standarnya bagus, kita mau ini yang aman untuk kita dan bisa dikonsumsi jangka panjang. Jawabannya apa? Ya, yang pasti sih ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya untuk memilih suplementasi tersebut. Apakah di dalamnya sudah terdapat antioksidan? Ya, ingat, antioksidan ini dia kerjanya adalah satu lawan satu. Dengan berbagai macam radikal bebas di luar sana, kita butuh berbagai macam antioksidan untuk melawannya. Kemudian belum lagi di dalamnya kita butuhkan yang namanya vitamin dan mineral yang lengkap. Selain itu, kita perlu perhatikan daya larutnya. Apakah daya larutnya tinggi? Karena kalau misalkan daya larutnya tinggi, maka yang diserap tubuh kita juga akan tinggi. Selain dua faktor tadi disebutkan oleh Mas Nurman, ada juga faktor yang perlu kita perhatikan kalau kita mau mengkonsumsi suplementasi ya, untuk tadi antioksidannya, vitamin mineralnya. Pertama adalah bagaimana standar pengawasan pada saat pemrosesan atau pembuatan suplementasi tersebut ya, keamanannya apakah memang sudah diawasi dengan ketat dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah zat-zat tersebut atau suplementasi tersebut harus terbebas dari bahan-bahan kimia ya, karena sekali lagi suplementasi itu kan dimasukkan dalam tubuh kita. Jadi kita harus yakin betul bahwa memang terbebas dari bahan-bahan kimia. Jadi kalau pemirsa sudah tertarik di mana saya dapatkan semua itu, sudah standarnya bagus, daya larutnya tinggi, daya serapnya tinggi dan sebagainya. Saya punya jawaban untuk Anda. Solusinya adalah satu teknologi kesehatan yang bernama Evolife AS10. Dia memiliki kandungan 10 antioksidan. Radikal bebas di sekitar kita banyak sekali, oleh karena itu perlu kita tangkal dengan banyak juga antioksidan. Lalu, vitamin dan mineralnya juga lengkap, semuanya kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan teknologi biorelease, daya larutnya mencapai 95% pemirsa. Nah, kandungan antioksidan yang banyak ini tadi dapat larut dan dapat terserap maksimal di dalam tubuh kita. Tidak cuma itu, dengan standar Pharma IQ, proses pembuatan dan lain-lain diawasi dengan sangat ketat. Bahkan quality controlnya lebih dari 50 tahap pemirsa. Jadi kita bisa tenang, aman, kita tahu ini kondisinya sangat berkualitas. Dan tentunya produknya bebas dari bahan kimia pemirsa dan mendapatkan sertifikat dari BSCG, di mana sertifikat ini biasanya digunakan di kompetisi internasional oleh atlet internasional juga. Supaya mereka tahu tidak ada doping dan tidak ada bahan kimia di dalamnya. Kesehatan kita ini kita jaga dari luar dan dari dalam. Ya, kita jaga dari luar itu dengan kita menggunakan teknologi laser yang khusus untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah kita. Kemudian dari dalam kita cukupi kebutuhan gizi untuk nutrisi bagi sel tubuh kita dengan kita cukupi kebutuhan antioksidan, vitamin dan mineral yang lengkap dengan standar yang tinggi mulai dari sekarang juga. Ya, untuk mendapatkan kesehatan yang paripurna, yang lengkap, kita harus perlu bantuan dari luar dan juga dari dalam. Ya, karena tadi kita bicara masalah antioksidan, kita bicara masalah vitamin mineral. Ini berkaitan dengan radikal bebas yang terpapar pada tubuh kita. Kemudian juga bantuan teknologi laser ini akan membantu meningkatkan kualitas dinding pembuluh darah dan juga kualitas darah kita. Jadi dengan bantuan dari luar dan dari dalam, maka harapannya kesehatan kita akan menjadi terjaga dengan baik. Ya, samping itu juga penampilan kita juga terlihat lebih segar, lebih bugar dan juga terlihat lebih awet muda. Jadi buat Anda jangan ragu lagi. Ya, bantu kesehatan Anda supaya menjadi paripurna dengan bantuan teknologi laser dan mensuplementasi antioksidan serta vitamin mineral yang lengkap. Mari kita lakukan yang namanya pilar hidup sehat dan gunakan dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Nah, sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Manfaatnya banyak pemirsa. Penggunaan dokter laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga mencegah yang namanya komplikasi yang dapat terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan penggunaan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Dari dalam juga perlu kita tingkatkan pemirsa, tentunya dengan konsumsi 2 tablet Evolife AS10 sehari. Nah, ini sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antioksidan, vitamin dan mineral secara lengkap.
Nah, dokter laser dan Eva Levaisten menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Segera dapatkan paket dokter laser atau Equilaser dan juga suplemen Eva Levaisten dengan cara hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center dari Gogomall akan bantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya, kita tangkal radikal bebas dan juga tingkatkan kesehatan kita dengan dokter laser dan Eva Levaisten sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.